Jadi ada sistem furnace dan di atasnya boiler ya. Di atasnya boiler. Di furnace. Ini boiler. Furnace ini tempat terjadinya pembakaran. Dibakar. Selanjutnya, panas dari furnace dimanfaatkan untuk mendidihkan air. Ini ada air kan. Air yang awalnya berfase liquid berubah menjadi fasenya H2O vapor. Sumber panasnya berasal dari furnace. Peristiwa yang terjadi di furnace itu adalah pembakaran sejumlah batu bara. Batu bara dibakar. Dibantu reaktannya juga berupa O2. O2 dari udara. Ya. O2 dari udara. Proses pembakaran ini kemudian menghasilkan ya excess product lah istilahnya. Excess product. Ya, produk lebih apa tuh? Produk yang tidak diharapkan gitu. Atau istilahnya apa? Side product. Berupa reviews ya. Dan kemudian ada berupa gas buang atau flue gas. Dua sistem ini, dua sistem ini tidak saling kontak secara langsung, tidak langsung kontak. Ya, jadi ada perantaranya agar panas tersebut pindah secara konduksi dan secara konveksi. Panas tersebut pindah, ada perantara. Ya, ibarat kamu mendidihkan air di pucuk kompor. Ya. Jadi panci air itu ya berfungsi sebagai wadah air. Atau di sini boiler namanya. Yang kita lakukan di sini itu membuat neraca untuk furnace, neraca massa dan energi untuk furnace. Karena ngapa boiler tidak, Pak? Ya karena jelas kalau boiler ini massa in H2O pasti sama dengan massa out H2O. Pasti sama. Dan juga molekulnya atau komponennya yang terlibat hanya H2O. Hanya terjadi peristiwa fisik di sini ya, peristiwa fisika. Atau naiknya temperatur dan perubahan fase. Naiknya temperatur dan perubahan fase dari H2O. Jadi hanya peristiwa fisik. Tak perlu ribet kita nak buat neracanya. Ya. Tidak perlu ribet. Yang ribet itu neraca massa dan energi di furnace. Maka harus diselesaikan dulu neraca massa energi furnace.
Yang pertama kita diminta dulu memastikan ya, secara keseluruhan overall material balance-nya secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan ya mudah lihat aliran ya, aliran 1, aliran 2, aliran 3, aliran 4. Maka massa in, massa out, aliran 1, aliran 2 itu sama dengan aliran 3, aliran 4. Totalnya pasti sama massanya. Secara keseluruhan. Aliran 1 itu massa dari batu bara. Kan? Aliran 2 itu massa dari udara secara kering, dan airnya, air yang terkandung di dalam udara. Udara secara kering. Karena komposisi udara itu kalau secara kering 79 banding 21 kan, 100. 79 banding 21. Itu secara kering. Nah, 100%. Artinya harus ada tambahan di sini. Tambahan air. Kalau kita nambahkan di persentase, ya berubah lagi 79/21-nya, 79 banding 21-nya. Kalau kita tambahkan ke situ, kita tambahkan ke rasio, nah, berubah lagi hitungan kita. Jadi 79/21 itu tetap, total 100, tetap. Kita ganti caranya dengan cara menambahkan air, ditambahkan air. Jadi plus air. Artinya di luar komposisi udara, di luar komposisi udara air tersebut. Ya. Kemudian aliran 3 ialah refuse. Massa refuse. Aliran 4 ialah sama seperti aliran 2 ya. Ada versi kering, ya. Flue gas kering, dry, flue gas dry, gas buang kering, plus H2O. Kalau kita tidak plus, berubah lagi komposisi, berubah persen komposisinya. Jadi harus kita plus. Ya. Di luar komposisi artinya H2O ini. Di luar komposisi. Jadi kita plus ke B. Jadi ada 3. 1, 2, 3 di input. 1, 2, 3 di output. Setelah dibuat neracanya secara keseluruhan, ada selisih sekitar 24 pound. Apa yang menyebabkan itu selisih tersebut?
Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan. Pak, cepatnya Pak tuh ngajar. Ayo kita lambat-lambatkan. Dilambat-lambatin ya. Ini anak-anak hitungannya seperti ini. Ini ada selisih 24. Lambat ada. Tidak ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Hah? Izin bertanya. Boleh. Itu kan waktu di inputnya itu kan nggak mengubah komposisi airnya kan samanya output atau Bapak tadi. Nah, tapi untuk di yang dimasukin itu Pak adomponnya itu dimasukin berarti dia mengubah komposisi atau kayak mana Pak? Atau karena ini Pak itu kan termanya. Ya. Ya. Tunggu ya, saya pending dulu ya. Saya lagi di tunggu wadir 4 ke ruangan. Sekiranya 10 menit saya tidak balik lagi, boleh live ya.
Halo. Assalamualaikum. Masih Waalaikumsalam, Pak. ada uangnya enggak? Ada, Pak. Jadi kamu setia menunggu enggak? Jadi apa pertanyaan tadi? Pertanyaannya tadi tuh kan yang di input ada air ditambah di udara kering kan Pak, sama di outputnya juga ada air ditambah ke flue gas dry. Nah itu tuh kan kalau kata Bapak tadi tidak mempengaruhi komposisi, tapi kalau di sini kita lihat inputnya itu kan ada 10,05 pon, terus yang outputnya juga di H2A-nya juga ada, itu maksudnya tidak mempengaruhi kayak mana ya Pak di situ? Jadi kan kita lihat dulu prosedur perhitungan untuk udara. Untuk pertama di flue gas dulu. Di flue gas. Di flue gas itu menggunakan perhitungan dry gas product. Dry gas product. Komposisinya pun, ya, komposisinya pun ini ya, ini komposisi ini. Totalnya kan 1 nih, 1 atau 100%. Ya. Itu berdasarkan, kalau ini komposisinya berdasarkan analisis Orsat. Dari awal tidak ada dilibatkan H2O itu. H2O tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Ya. Total 100 ataupun 1 ini tidak ada kandungan H2O di dalamnya. Artinya, padahal di dalam flue gas itu ya ada secara kering ini, dry ini, dan H2O. Di flue gas itu ada kandungan ini, dan juga ada kandungan H2O. Kawit. Nanti dihitung ini, berapa banyak H2O yang di flue gas ini, dihitung, hasil hitungan. Selanjutnya, udara. Udara kering, nah perhitungan nomor 3 ini, udara yang dibutuhkan. Kan kita hanya, untuk nomor 3 ini, tujuan kita itu untuk memperoleh jumlah oksigen. Tujuan kita di nomor 3 untuk memperoleh jumlah oksigen. Karenanya kita pakai rasio 79%, 21% udara. Nah, ini kan 100. Ini. Sudah 100. Padahal di dalam udara itu ada kandungan H2O. Jangan kamu tambahkan lagi di dalam komposisi ini. Kalau kamu tambahkan, itu akan merusak komposisi, merusak persentase. Jadi terganggu persentase. Jadi biar tidak terganggu, ya tambah baik, tambah H2O. Tambah H2O. Nah, di nomor 4 itu dihitung ya. Berapa jumlah air? Berapa jumlah airnya? Ya ini jumlah airnya. Kalau kita menggunakan udara sebanyak 46,6 pon mol, ya,
itu akan menyertakan atau menyertai, ya, disertakan, istilahnya. H2O sebanyak ini 0,559. Ya. Jadi cukup tambahkan saja, ditambah. Jadi beda di luar komposisi, ya, di luar komposisi udara sendiri. Kalau kamu masukkan di komposisi, ya berubah persentasenya. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Lanjutkan. Hidrogen balance, ya, hidrogen balance. Sebenarnya sudah ya kemarin hidrogen balance. Hidrogen sumbernya itu tetap sumbernya, tapi karena tetap ya. Kalau in itu dari aliran 1 dan aliran 2 untuk in. Ya. Hidrogen di aliran 1 itu terdapat pada yang pertama H2O moisture. Kedua, hidrogen di aliran 1 terdapat pada H2O tertambat atau combine. Kemudian hidrogen berikutnya di aliran 1 terdapat pada available hidrogen atau hidrogen sendiri. Ini berdasarkan analisis ultimat. Persentasenya berdasarkan analisis ultimat. Ya, dari batu bara. Kan aliran 1. Aliran batu bara, aliran 1. Ini baru in hidrogen. Kemudian nomor 2, hidrogen di udara itu terdapat pada hidrogen di udara terdapat pada H2O. H2O dari udara. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 sumber dari in untuk hidrogen. Ngapa Pak H2O tergolong hidrogen? Ya lah tergolong hidrogen. H2O itu kan penyusunnya hidrogen dan oksigen. H2O itu penyusunnya ialah hidrogen dan oksigen. Ya, mulai hitung. H2 hidrogen pada, ya, hidrogen pada. Hidrogen pada. Uap air dari udara. Nah, udara. Itu ada perhitungan nomor 4 ya. Perhitungan nomor 4 ada itu ya. Tadi dibahas ya. 0,559. Itu pon molnya dikali 2. Dikali 2 PM-nya. Dapatlah ini. Kemudian hidrogen pada combined water of coal. Nah, combined water. Combined water. Air itu kan ini kan, air. Ini 1 mol, maka hidrogennya 1
mol. Ya. H2O-nya 1 mol. Karena koefisiennya sama kan. Nah, kalau dari komposisi, ya, diperoleh combined water of coal ada tak hitungan sebelumnya? Kalau tak ketik, cek ini hitungannya tuh. Basisnya berapa? Basisnya 100 pun batu bara basisnya kan. Persentase combined water berapa? Persentase combined water ini nah sudah ada hitungan sebelumnya. Combined water in coal sudah ada hitungan. Tidak jadi. Nah inilah mol untuk combined water ya. Dikali 2, bukan 18 ya. Bukan 18, bukan. Dikali 2. Karena untuk hidrogen H2O 0,351 ya sama hidrogennya 0,351 pon mol sama. Yang ini diketahui ya 0,351 pon mol H2O ya. Yang diketahui itu ini. Maka hidrogen sama 0,351. Cuma pas dimasak ya kali BM dengan BM hidrogen. Sama seperti moisture ya di batu bara kali 2. Selanjutnya available hidrogen ya kali 2 juga kan. Dapat 5,38 pound. Nah, sedangkan di output ini baru in ya. Di output itu kan ada 2. Oh, itu ada 2. Ialah flue gas dan refuse. Ada tidak hidrogen di refuse? Tidak ada. Karena di refuse terkandung hanya karbon dan abu. Karbon dan abu yang ada di refuse. Artinya H2O seluruhnya berada pada hidrogen seluruhnya berada pada bagian flue gas. Bagian flue gas H2O-nya. H2O dari flue gas. Kalau flue gas kering kan tidak ada H2O. Flue gas kering tidak ada H2O. Jadi H2O flue gas. Ya. Ya, dapat. Ya, H2O flue gas. Ya, di sini ada kan. Ini ada nih. 52,1. Atau perhitungan sebelumnya juga ada. 52,1. H2O stack gas 5,83. Nah, ini H2O in stack gas. 52,1 atau ini? 2,889 kali 18. Oh ya salah. Jadi sama ya, sama. Ini kan
H2O, mol H2O ya. Kali 2. Kali 2 untuk mencari hidrogen. Kalau dikali 18 untuk H2O. Molnya sama. Oke, itu hidrogen balance ya. Ada pertanyaan hidrogen balance? Tidak ada, kita lanjutkan. Ketik, nanya hidrogen balance. As balance, ya mudah, as balance sudah dikerjakan di perhitungan nomor 1. Perhitungan nomor 1. Nomor 1. Abu, as di persentase batu bara berapa? Ialah 18,58. Abu, kemudian abu di refuse berapa? Total refuse kan 21,2 totalnya. Tapi kalau untuk abu saja, as saja di refuse, ya ini. As di refuse. Kemudian, oksigen balance. Oksigen balance, ya sama seperti hidrogen tadi ya. Kita rinci dulu. Untuk in, itu aliran 1 dan aliran 2. Aliran 1 batu bara ya. Aliran 1 itu batu bara. Oksigen terdapat pada yang pertama H2O moisture. Yang kedua H2O tertambat combine. Kemudian di mana lagi? H2, ada O2 lagi ya, O2. Tidak. Itu ya. Di mana? Di mana? Di mana? Ini kan untuk komposisi batu bara ini ya. H2O moisture, H2O combine, kemudian habis. Udah ketik lagi. Habis. Available hydrogen, nitrogen, combine, moisture. Jadi oksigen ada 2 dari aliran 1. Dari aliran 1. Dari aliran 2 itu udara. Aliran 2 itu terdapat pada O2 sendiri ya. O2 sendiri. Kemudian terdapat pada H2O. Oksigen. Kemudian di bagian output. Itu ada 2. Yang pertama di refuse. Yang kedua di flue gas. Di refuse ada enggak O2? Di refuse ada O2 enggak? Ayo.
Jalankan nalarnya. Di reviews ada O2 ada. Jawab. Ya, Sonia. Jawab, Sonia. Tidak ada, Pak. Cuman karbon sama abu. Oke. Hanya karbon dan abu. Oksigen tidak ada. Berarti kemungkinan besar flue gas ada di oksigen, ada di flue gas. Flue gas terdiri atas, nah ini ya, analisis Orsat. Nih, ya, flue gas. Berarti ada di CO2, kemudian ada di oksigen sendiri, ada di CO. Ini secara kering baru, secara kering. Kemudian ada di H2O. Oksigen semua kan? Maka yang pertama H2O, oksigen di H2O moisture. Nah, ini hati-hati. Hati-hati ya. H2O itu tersusun atas hidrogen plus setengah. Nah, setengah O2. Jadi kalau diketahui mol hidrogen H2O 1 misalnya diketahui, maka O2-nya 0,5. Kalau hidrogen tadi 1 sama, karena koefisiennya sama. Ya. Bisa kita peroleh di sini sudah ada apa? Batu bara. Di hitungan nomor berapa nih? Hitungan nomor 6. 6. 1. H2O in moisture. Moisture in coal 0,244. Berarti itu kan molnya 0,2. Nah, langsung baik. Oksigen 0,244 mol per 2. 0,122 pon 0,122 kali 32. Berapa 0,122 kali 32? 0,122. Wow. 3,9, Mbak. Apa? 3,9. 3,9 volt. Kan? 1. Ini aliran 1, aliran 1. 2. Oksigen pada
combine water 0,351. O2 ya sama 0,351 mol bagi 2. 0, berapa? 1. 175. Mol 0,175 kali 32. Berapa? 5,6. 5,6. 5,6. Nah, ini baru 1. Nomor 2. Itu berasal dari O2 dan H2O. O2 dan H2O. Dua sumber ya, dua sumber. Berapa O2-nya di hitungan nomor sini, nitrogen balance ini bisa. Tidak, dia sudah nyari ya. Udaranya, total udara 45,1. Mana total udara? 45,1. Di mana? Di mana? Di mana? Dry air supply. Ya, langsung kali Pak ini. Ya. Ini nah. 46,6 itu total udara ya. 46,6 itu total udara. Nah, kali 0,21. Nah, berapa? Berapa? 46,6 kali 0,21 berapa? 9,786 Pak. Kali 32 berapa? 313,15 Pak. 313,15 pound. Ini baru O2 dari O2 udara. Kemudian O2 dari H2O. H2O yang ada pada udara itu sebanyak ini 0,559. Ya, 0,559. Bagi 2. Berapa bagi 2? 0,279. Bagi 2 kali 32. 8,9. 8,9. 8,9 pound. Nah, jumlahkan inilah input 3 berapa tuh? 3,9 ya. 3,9 ditambah 5,6 ditambah 313,15 tambah 8,9. Berapa? 331,59. 331,55 Pak. Ini kan 331.
Di sini 332. Lemaknya no, gini main bulat-bulat ke. Ya itu ya. Paham enggak? Pahami tak untuk oksigen input? Baru kita ke oksigen output. Paham enggak dulu? Lambat-lambat baik. Uji kawan kamu kan harus lambat-lambat Pak. Cepet nian Pak tuh ngajar. Dana, ada pertanyaan untuk oksigen input? Pokoknya logika kamu tuh, yo aliran nih, logika kamu tuh aliran, aliran 1, aliran 2 itu sama dengan aliran 3, aliran 4. Dalam pikiran kamu tuh ke situ. Di 1 ada oksigen, di 2 ada oksigen. Di 3 ada oksigen, di 4 ada oksigen. Oke, kita lanjutkan. Untuk aliran output itu hanya bersumber pada flue gas secara basis kering dan H2O dan kandungan H2O-nya. Oksigen terdapat pada CO2 5,26 pon mol. O2 pada CO2. Nah, O2 pada CO2 ya. 5,26 ya, pon mol dikali 32. Berapa? 168,32, Pak. Berapa? 168,32. 168,32. Kemudian O2 pada CO 0,0 ini ya. 18 pon mol bagi 2 dikali 32. 0,288. 0,288 pon. Kenapa bagi 2, Pak? Ya dari penyusunnya. Kalau CO2 C plus O2 penyusunnya kan. Kalau CO C plus setengah O2. Berarti kalau ini 0,018 maka O2-nya separuhnya, setengahnya. Kemudian O2 di O2, O2 di O2, 2,94 pon mol kali 32 sama dengan 94,8. berapa? 94,08. Pon. Kemudian
habis, di kering sudah habis. Di kering sudah habis. H2O di flue gas atau di stack gas. Mana H2O di flue gas? Nomor 6 ya, hitungan nomor 6. H2O di apa? H2O di stack gas atau flue gas ini 2,88292. H2O H2 plus setengah O2. Berarti O2 di H2O ya, 2,892 mol per 2 dikali 32. Berapa? 46,27. Berapa? 46,27. 6,27 pun. Sigma O2 out sama dengan jumlahkan 168,32 ditambah 0,288 ditambah 94,08 ditambah 46,27. Berapa? 308,95. Berapa? 308,95. 308. 8. Iya, Pak. 308,95. 9 5. 7. 95, Pak. 958. 95. Oke, kita cek. 309. 309. Inputnya 332. 309. Selisih sekitar 23 ohm. Ya. 23 ohm. Yang lain balance, Pak. Ngapa oksigen tidak balance? Nah. Mana jawaban itu? Nah, ini nah jawabannya. Ini ya. Baca lah ya. Baca lah. Itu alasannya. Mengapa oksigen tidak balance? Oke, saya ringkas saja. Mengapa oksigen tidak balance? Yang pertama, ya, yang pertama itu kita pakai udara, rasionya berasio 79
banding 21 nitrogen, oksigen. Padahal di dalam udara sendiri bukan duo nih baik. Di dalam udara sendiri bukan duo nih baik. Tapi kita secara garis besar, ya Pak, di sana Pak. Iya. Udara sendiri bukan nitrogen dan oksigen, tapi ada AR, ya, argon, ya, apalagi neon, ya, He, helium, ya pokoknya gas mulia, gas mulia yang tidak kita perhitungkan di sana. Kita secara garis besar saja 79 banding 21. Ya. Yang kedua, di sini oksigen itu sumber masuknya dari udara. Udara, sumber masuknya dari udara. Tapi ya, sumber masuknya itu dari udara. Ya. Tapi sumber ngitungnya itu dari nitrogen batu bara. Nah, sumber masuknya itu dari udara. Kebutuhan oksigen dalam proses ini ya, dari udara, oksigen itu. Sedangkan sumber ngitungnya itu dari nitrogen pada batu bara. Kenapa begitu? Kenapa kita pakai nitrogen pada batu bara? Karena ya filosofinya ya nitrogen masuk sama dengan nitrogen keluar. Nitrogen masuk berasal dari nitrogen batu bara plus nitrogen udara sama dengan nitrogen flue gas. Flue gas. Itu ya. Nitrogen batu bara plus nitrogen udara sama dengan nitrogen flue gas. Ini tahu berdasarkan analisis ultimat. Ini tahu berdasarkan analisis Orsat. Analisis Orsat. Ini yang tidak tahu. Nah, maka N2 udara sama dengan N2 flue gas dikurang N2 batu bara. Dapat N2 udara. Dari N2 udara baru dapat O2. Ketahui. Jadi, kenapa bisa sisip? Kenapa bisa sisip? Karena menggunakan dua instrumen yang berbeda. Dua instrumen yang berbeda. Itu simpulannya. Yang tadi kronologinya. Nah, yang simpulannya, karena menggunakan dua instrumen atau alat ukur yang berbeda. Yang berbeda. Dimasuk diketahui, dikeluar diketahui. Tapi alat ukurnya beda. Yang pertama pakai ultimat, ya kamu di lab batubara itu alatnya ya. Analisis ultimat. Yang dikeluar pakai alat gas analyzer ya. Analyzer. Menggunakan analisis Orsat. Beda. Jadi itu dua alasan itu. Sehingga mengakibatkan oksigennya
sisip. Sisip dikit. Oke. Untuk lebih jelas, baca yang tadi ya. Yang ini ya. Halaman 354. Ada pertanyaan? Oke, masuk tuh ke soal UAS. Pembakaran sempurna adalah. Pembakaran tidak sempurna adalah. Mengapa di perhitungan oksigen balan tidak balan? Itu soalnya ya, UAS. Catatlah, simpen lah. Keluar ya. Siap-siapkanlah jawabannya. Oke. Ayo, ada yang nanya? Atau terlalu tinggi materi ini, kita turunkan. Jujur-jujur, Be, ya. Daripada kamu tidak nangkap. Ya. Terlalu tinggi materi ini. Sama dengan Putri Asana. Ikut tidak? Ikut tidak? Oke. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dulu. Terima kasih atas waktunya. Nanya. Yunia, nanya nih Yunia. Tidak, Pak. Mayang, masih hadir enggak Mayang? Atau lagi ngulek sambal dia nih? Hah? Masih, Pak. Iya, bapaknya enggak balik, bentar lagi makan siang. Sambal enggak ganti. Nah. Jangan buat saya kecewa lagi. Saya inilah merasa ya, semaksimal mungkin ngajarin kamu supaya bisa. Lah semaksimal mungkin lah. Ya, itulah. Tapi rupanya banyak tak nyimak. Rupanya ya siapa baik. Ujungnya UTS amburadul. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siapa panitia kemarin ya? Panitia acara kemarin. Acara hari Minggu. Ada tak sih? Kati. Hari Minggu kemarin. Nah, Kati dikasih kamu nih, panitianya. Nah, Kati ya? Acara hari Minggu kemarin, hari Minggu. Ini Kati sudah. In kelas lain ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.